Jadi kalau tinggal kita memasukkan saja ini apa? Nah, ini ya yang jadi lebih banyak jadi kendala ini ya. Iya, Pak. Nah, ini tinggal apa namanya? Tinggal kita masukkan saja nilai KT galatnya dikalikan 2 dibagi dengan DB perlakuan. Nah, hasilnya 2 dikalikan dengan DB perlakuan berapa? Kalau dicontoh itu kan 2 kali 0,002 ya. Di contoh materi. Betul, Pak. Nah, 2 kali 0,002 dibagi 3. Nah, hasilnya itu diakarkan. Kalau susah untuk kemudian mempangkatkan 0,5 itu diakarkan. Diakar. Nah, itu yang kemudian nanti dijadikan patokan. Nah, tinggal kita hasilnya ini kan. Nah, hasilnya ini tinggal kita kalikan dengan tabel T. Nah, di tabel T itu sudah bisa baca tabel T ya? Apa ada yang masih bingung baca tabel T? Sudah, Pak, sudah bisa. Nah, tabel T tinggal dilihat saja di sana. Ada yang 0,025 apa 0,025 sampai 0,05 ada. Nah, tinggal dilihat saja itu ke bawah. Dipakai DB galatnya. DB galatnya 8 berarti ke bawah 8. Dilurus 0,025 sampai dengan 0,05 itu ditarik lurus ke bawah. Di samping lihat yang di samping kiri angka 8 itu lurus dengan ketemu. Jadi dari atas sama dari samping kiri itu ketemu di angka berapa. Itu saja. Kalau notasinya tinggal kita bandingkan. Jadi hasil, nah, contoh kayak gini, selisih. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini saya susun dari terbesar ke terkecil. Tapi lebih mudah itu harus disusun dari terkecil, terbesar ke terkecil. Biar pengurangannya lebih apa namanya? Lebih bagus. Jadi tinggal kita lihat ini aja hasilnya ini. Jadi 5,6933 di sini juga ada 5,69933 dikurangi kan tidak ada nilainya. 0 kan tidak dikasih. Jadi angka pertama untuk yang pertama kali di atas ini selalu kita kasih notasi A. Mengawali itu tetap notasi A. Nah, perlakuan berikutnya tinggal kita bandingkan nilai ini 0,0967 itu dilihat dibandingkan dengan T 5% yang kita dapat sebelumnya tadi. Nah, ini di sini kan 0,069. Nah, dia hasil selisih tadi dia lebih besar ini atau lebih besar ini? Kalau dia lebih besar dari T, tabel T 0, hasil perkalian tabel T ini lebih besar dari 0,05, lebih besar dari 5%, maka dia bintang 1.
Kalau dia lebih besar dari 1%, maka dia sangat berbeda sekali. Dikasih bintang 2. Kalau dia lebih kecil dari ini, maka dia NS, non-signifikan. Ada yang ngasih kode NS, ada yang ngasih kode TN. TN itu tidak nyata. Jadi, cuma berpedoman di situ saja untuk notasi. Kita tinggal berpedoman di sana saja. Masih bingung? Sebentar. Ada gangguan sebentar. Oke. Gimana? Masih bingung atau untuk pemberian notasi? Tidak, Pak. Cuma salah ngitung aja. Nggak apa-apa, Salit. Oh ya, saya mau ngasih tahu. Ada beberapa orang ya, saya lihat. Ada lumayan banyak yang missing itu. Yang missing itu nanti itu kan waktunya kan saya sudah setel otomatis. Kalau melewati waktu yang sudah ada di sana itu otomatis tugasnya ketika di di assignment dan turn in itu dia jadi tidak masuk missing. Jadi ada berapa ini nanti dikirim ulang ya, dikirim ulang di WA ke saya boleh atau langsung ke email juga boleh. Jadi Fauji, Bagus, Ervina, Ferry Setio, Heskia, Indri, Khairul Wafa, Mimbar, Rizky Andro, Satria. Ini banyak ini yang missing ini. Yang missing itu berarti jamnya kelebihan. Nah, merah-merah ini. Nah, ini nanti dikirim ke saya. Saya ulangi lagi ya. Yogi, Sunardianti, Dwisa Asa, Dedi Ansori, Danur Agus, Amir Sofyan, Yoga, Tasya, Satria, Rizky Andro, Mimbar, Khairul, Indri, Heskia, Ferry Satyo, Ervina, Bagus, sama Fauji. Nah, itu nanti tugasnya di WA ke saya, karena ini otomatis sistemnya di classroom otomatis tertutup. Jadi, kalau yang telat itu otomatis nggak bisa masuk. Maka nanti bisa dikirim ulang ke email saya atau ke WA, tidak masalah. Itu sekarang kita pada hari ini kita lanjut lagi dengan temannya BNT, temannya uji BNT yang bernama uji jarak beda nyata jujur. Beda nyata jujur dan juga beda nyata jujur dan juga DMRT. DMRT ini dan kan multiple rank test. Jadi uji tukai atau uji beda nyata jujur dan juga uji jarak Duncan. Nah,
prinsipal kedua ini dia hampir sama dengan BNT, dengan uji BNT. Tetapi ada beberapa perbedaan pendekatan. Kita lihat untuk beda nyata jujur atau uji tukai. Nah, di sana hampir sama, kita membutuhkan rata-rata perlakuan, kita harus menentukan taraf nyatanya yang mau kita lihat apakah di 5% ataukah 1%. Nah, terus berapa jumlah perlakuan, DB galatnya, serta tabel. Nah, untuk beda nyata jujur, untuk uji beda nyata jujur ini kita menggunakan tabel tukai. Dia punya tabel tersendiri. Nah, tahapan ujinya. Nah, kita mengurutkan dulu rata-rata perlakuan. Habis itu kita menentukan nilai tukainya. Nilai tukai ini kita dapatkan daripada taraf nyata serta perlakuan dan juga DB galatnya berapa itu kita kalikan KTG galat per perlakuan. R ini perlakuan. Per perlakuan. Jadi nilai tukai, nilai beda nyata jujur pada sebaran taraf berapa perlakuan dan juga berapa DB galatnya itu kalikan dengan KTG galat per R diakarkan. Akar dari KTG galat KTG per ulangan. Itu yang dilihat. Nah, bagaimana kriteria ujinya? Bagaimana kriteria ujinya? Kriteria ujinya ini kita ambil dari beberapa hal, yaitu kita bandingkan nilai mutlak selisih daripada kedua rata-rata yang kemudian yang akan kita lihat. Jadi kita bandingkan rata-rata yang akan kita lihat. Nah, prinsipnya hampir sama, prinsipnya sama dengan BNT. Kalau selisihnya itu dibandingkan dengan, kalau DBNT ini dibandingkan dengan BNT 5% dan BNT, maaf ini 1%. Ini %. Jadi kalau dia lebih besar daripada betul sudah ya. Betul, yang kita pakai 5%. Jadi kalau dia lebih besar daripada BNJ 5%, maka dia berbeda atau nyata. Kalau dia lebih kecil daripada 5%, berarti dia TN atau SN, non signifikan, NS atau TN, non signifikan ataupun tidak nyata. Ini yang prinsipal yang kemudian kita pegang bersama. Nah, contohnya tetap dengan contoh soal yang di RAL. Contoh soal yang di RAL tetap kita pakai untuk contoh ini biar tidak ngitung-hitung lagi. Jadi di perlakuan kita punya 4 perlakuan dengan 3 ulangan dengan nilai ini sama seperti contoh soal yang kemarin yang kita bahas. Nah, dari contoh ini, dari hasil perhitungan kita kan dapat
sidik ragamnya seperti ini. Kita dapat sidik ragamnya, bahwasanya perlakuan itu dia memberikan pengaruh yang berbeda nyata. Nah, seberapa besar perbedaan itu dan perlakuan mana yang kemudian yang terbaik, itu kita melakukan pendekatan salah satu yang tadi kemarin yang teman-teman coba itu sudah pakai beda nyata terkecil. Sekarang kita akan mencoba menghitung dengan beda nyata jujur dan juga beda uji jarak Duncan dan uji jarak Duncan. Nah, kita lihat beda nyata jujur dulu. Nah, tadi rumus yang tadi bahasanya untuk beda nyata jujur 5%. Nah, dalam hal ini dengan perlakuan keliru. Perlakuannya 4. Untuk 4 perlakuan, derajat bebas galatnya adalah 8 dan taraf nyatanya adalah 0,05, maka kita akan melihat 4. Oh, berarti penjumlahannya keliru. Berarti 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Maka kita mendapatkan 1, 2, 3, 4 ya. Kita mendapatkan untuk nilai daripada tukainya, tabel tukai untuk 0,05 ini adalah di angka 4,89. 4,89. Sehingga kita kalikan akar dari kate galat per ini 0,026 kita dapatkan BNJ-nya untuk 5%, ini 0,13. Ini 0,13. Sehingga kita akan membuat patokan di atas 0,13 berarti dia berbeda nyata, di bawah 0,13 berarti dia tidak berbeda nyata. Tidak berbeda nyata. Ini tabel tukainya. Sehingga sekarang kita bandingkan. Nah, sama kayak BNT, pertama-tama untuk kita urutkan rata-rata ya dari terkecil ke terbesar. Terkecil ke terbesar. Nah, kita urutkan terkecil ke terbesar, terus yang terkecil paling pertama, yang paling kecil sekali, selalu kita beri awalan, selalu kita beri A, notasi A. Selalu kita beri notasi A. Nah, setelah kita berikan notasi A, kita tambahkan 16,52 ini, kita tambahkan dengan nilai HSD tadi, 0,13 tadi. Jadi, langkah kedua kita tambahkan 16,52 ini kita tambahkan dengan 0,13. Kita dapatkan nilai 16,65. Kita dapatkan notasi 16,65. Nah,
kita lihat apakah di P3 nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 16,67 ini, apakah lebih besar atau lebih kecil dari 16,65. Nah, ternyata ini kan 16,67 ini kan lebih besar dari 16,65. Sehingga secara otomatis notasinya akan menjadi berbeda di sini. Dia menjadi B. Nah, karena dia sudah berbeda, maka yang putus lagi, minta di-upgrade. Iya Pak, gak apa-apa. Nah, saya ulangi. Untuk tadi, kita urutkan dari yang rata-rata terkecil ke terbesar. Nah, kita urutkan rata-rata terkecil ke terbesar. Nah, pada nilai yang paling kecil, selalu kita kasih notasi A untuk mengawali. Mengawali selalu dengan notasi A. Nah, kemudian kita tambahkan. Jadi 15,52 ini kita tambahkan dengan hasil HSD-nya. HSD-nya apa namanya? HSD-nya yang tadi kita cari, uji beda nyata jujur tadi yang 5%, itu kan 0,13. Nah, kita tambahkan sama dengan 16,65. Jadi 16,65 ini kita lihat apakah ada dari rata-rata ini, apakah ada yang kemudian nilainya lebih kecil dari 16,65 atau sama dengan 16,65. Ternyata yang ada hanya 16,52. 16,52. Di atasnya ternyata lebih besar. Sehingga notasi untuk yang berikutnya, untuk yang perlakuan 3, P3 ini, secara otomatis dia akan kita berikan notasi yang berbeda. Notasi yang berbeda dengan perlakuan sebelumnya. Nah, berikutnya, sekarang P3 kita melakukan uji mundur. Ini uji maju, kita tambah tadi adalah uji maju, sekarang kita lakukan untuk mengetes ulang, kita lakukan uji mundur. Nah,
uji mundur kita lakukan, 16,67 ini kita kurangi dengan 0,13. Ternyata hasilnya adalah 16,54. Nah, dan ternyata yang lebih kecil dari 16,54 itu hanya ini. Jadi tetap, notasinya tetap. Nah, tidak ada yang berubah. Kalau perbedaannya besar itu ada yang berubah di sini. Nah, berikutnya, kita tambahkan nilai dari P3 kini, perlakuan ketiga 16,67 ini, kita tambah dengan nilai dari tukai tadi, 0,13 tadi. Jadi kita tambahkan 0,13 ke sini, hasilnya adalah 16,80. Nah, kita memberikan notasi yang sama karena tadi dia sudah mendapatkan notasi sebelumnya, maka dia posisinya tetap. Nah, karena prinsipnya adalah kita berikan yang prinsipnya di nomor 7. Kita berikan notasi yang sama dengan perlakuan 3, dalam hal ini nilainya adalah 16,80 atau lebih kecil dari 16,80. Nah, berarti nilai yang sama ini pun tetap sama seperti semula. Berarti di perlakuan 3 dia notasinya B, perlakuan 2 dia juga nilainya B. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahasanya P3 perlakuan ketiga ini dia secara otomatis dia berbeda dengan perlakuan 1. Secara otomatis perlakuan 1. Sehingga kita ngasihkan notasi yang berbeda. Karena dia ini terakhir, dia ini sudah perlakuan terakhir, paling akhir yang kemudian kita lihat, maka nilai 16,80 ini ketika kita lihat dibandingkan dengan ini, maka ini lebih kecil. Sehingga ini secara otomatis mempunyai notasi yang berbeda. Nah, kita kembalikan lagi ke atas. Kita ingin melihat apakah yang di atas ini sudah betul. Maka nilai P1 perlakuan 1 ini, 17,08 ini, kita kurangi dengan 0,13, nilai tukai tadi, HSD tadi, 0,13, kita dapatkan 16,95. Ternyata nilai 16,95 ini, dia lebih besar dari 16,79. Ataukah nilai perlakuan terbaik sebelumnya adalah 16,79 ini ternyata nilainya lebih kecil daripada hasil pengurangan daripada perlakuan 1 dengan HSD. Maka B di sini tidak mendapat tambahan notasi. Sehingga secara umum untuk notasi akhir adalah dari perlakuan ini adalah A, B, B, dan juga C. Sehingga dapat kita lakukan memberikan kesimpulan, perlakuan terbaik dari penelitian ini adalah pada perlakuan 1.
diikuti oleh perlakuan 2 dan 3 dengan notasi yang sama. Dan yang paling kecil, yang paling terendah nilainya adalah perlakuan 4. Itu. Nah, kuncinya yang di saya garis bawah pink ini. Nah, kenapa ini jadi kunci? Ketika ini ya, kita lihat ini ya. Ketika kita 16,52 ini kita tambahkan dengan 0,13, dia menghasilkan 16,65. Nah, ternyata 16,65 ini dia lebih kecil dari perlakuan berikutnya, yaitu 16,67. Sehingga untuk notasi A itu adalah mutlak berhenti sampai di sini. Karena melihat dari sebaran rata-rata ini, tidak ada peluang untuk perlakuan yang di bawahnya juga mendapatkan notasi A. Sehingga itu kita tutup di sini. Nah, karena di sini sudah B, maka tahapan selanjutnya adalah kita mulai dari sini. Ini yang kita bandingkan dengan yang ini, tidak lagi membandingkan dengan ini. Ada yang ditanyakan di sini? Monggo. Tambah bingung. Mana? Masih Pusing, Pak. Masih bingung? Bingung, Pak. Iya, Pak. Tinggal kita main apa namanya? Kita main pengurangan dan penambahan saja. Jadi kita main pengurangan dan penambahan saja untuk uji beda nyata jujur sama uji jarak dan nanti kita hanya melakukan penjumlahan dan juga pengurangan. Jadi sama, prinsipnya sama dengan di BNT. Jadi rata-rata terkecil selalu A. Jadi kita urutkan yang terkecil, rata-rata terkecil dan yang terbesar. Rata-rata yang paling kecil ini selalu A. Selalu A. Nah, setelah kita kasih nilai A, maka kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan dengan hasil yang kita dapat sebelumnya, yaitu 0,13. Sebagai patokan, 0,13. Nah, 0,13 ini kita jumlahkan dengan 16,52. Hasilnya adalah 16,65. Nah, 16,65 ini kita bandingkan dengan 16,67. Ternyata 16,67 ini dia lebih besar daripada selisih di sini 16,65 ini. Sehingga menutup peluang 16,67 perlakuan 3 ini mendapatkan notasi A juga. Karena termentahkan oleh hasil penjumlahan ini tadi di 16,65 ini. Karena secara prinsip nilai yang sama, notasi yang sama itu dapat kita berikan apabila nilai yang dihasilkan
nilai yang dihasilkan ini kurang atau sama dengan rata-rata daripada perlakuan. Mohon maaf, rata-rata perlakuan yang ini kurang atau sama dengan nilai penjumlahan rata-rata perlakuan dengan HSD. Dengan HSD yang 0,13 tadi. Nah, ketika kita jumlahkan nilainya kan cuma 16,65. Sehingga peluang ini mendapatkan notasi A lagi itu tertutup. Tidak bisa. Berarti notasi A hanya berhenti sampai di sini. Kita tutup. Nah, kenapa kok perlakuan 3 sama perlakuan 2 ini dua-duanya B? Nah, karena tadi bahwasanya nilai dari 16,65 ini lebih kecil. Ataukah gini aja, rata-rata perlakuan ini 16,67 ini lebih besar daripada hasil penjumlahan perlakuan 4 dan juga HSD yaitu 16,65, maka secara otomatis ketika notasi ini kita tutup, maka berikutnya, rata-rata berikutnya akan secara otomatis akan diberikan notasi yang berbeda. Notasi berikutnya dari notasi sebelumnya. Jadi sebelumnya A, maka berikutnya ini adalah kita kasih B. Kita kasih B. Nah, untuk selanjutnya, kenapa perlakuan 2 juga dia mempunyai notasi yang sama dengan B? Kopi ya? Iku. Membengi. Ora. Nah, perlakuan berikutnya adalah perlakuan 2. Perlakuan 2 ini, nah, kita tambahkan dari P3 ini tadi sebelumnya. Jadi kan kita bandingkan ini dengan ini. Ini dengan ini kita bandingkan, ini dengan ini. Nah, kita bandingkan 16,67. Kita tambahkan 16,67 ini ditambah dengan 0,13. Maka kita dapatkan 0,80. Nah, 0,80 ini kita bandingkan dengan 16,79. Berarti 0,80 ini lebih besar. Lebih besar dari 16,79. Nah, perhatikan prinsip ketujuh bahwasanya notasi yang sama akan kita berikan pada rata-rata yang nilainya sama dengan hasil penjumlahan atau kurang dari hasil penjumlahan. Karena rata-rata perlakuan 2 ini adalah 6,79 yang intinya dia lebih kecil daripada hasil penjumlahan yaitu 16,80, maka nilainya masih tetap sama dengan nilai yang notasinya
masih tetap sama dengan notasi yang sebelumnya ini. Yang sebelumnya ini kalau dia beda, misalkan di sini 16,81, berarti ini jadi C. Karena ini rata-ratanya 16,79, maka dia tetap kembali ke hukum di atasnya, yaitu tetap B. Tetap B. Dan ketika nilai ini kita bandingkan lagi dengan ini, 16,79 ini, maka secara otomatis, karena perlakuan yang pertama adalah perlakuan terakhir, sehingga dia akan diberikan notasi yang kemudian berbeda dengan yang di atasnya. Jadi yang terakhir, yang notasi terakhir adalah B, maka diberikan notasi yang berbeda atau lainnya. Itu C. Kalau kita tidak membandingkan ini dengan ini, kita juga bisa melakukan penjumlahan ini. 16,79 kita tambahkan dengan 0,13, ya sama saja hasilnya lebih kecil daripada ini. Karena kalau 16,79 kita tambahkan dengan 0,13, berarti dia sekitar 16,92. 16,92. Di bawah dari 17,00. Sehingga ini tetap otomatis mendapatkan nilai notasi C. Nah, kita mencoba untuk menguji mundur dengan yang sebelumnya ini. Masa sih ini nggak bisa dapat notasi tambahan di sini? Nah, kita uji ulang. Nah, nilai 17,08 ini kita kurangi dengan nilai HSD 0,13, maka kita dapatnya adalah 16,95. 16,95 nilainya ini lebih besar dari rata-rata yang ada di perlakuan kedua, itu 16,79. Sehingga ini tetap B dan ini tetap C. Misalkan ini rata-ratanya adalah 16,96, maka ini bisa jadi BC. Ini ada tambahan C di sini. Jadi bisa BC. Jadi kuncinya di sana. Jadi yang atas tetap A, yang ini tetap mulai A, ini tinggal ditambahkan. Hasilnya, notasi yang kita taruh di sini, kita lihat dari hasil penambahan ini ditambah dengan 0,13 atau ditambah dengan hasil daripada BNJ 5%. Hasil dari BNJ 5%. Jadi ditambah, dilihat aja nilai penambahannya itu lebih besar atau lebih kecil dari rata-rata perlakuan. Kalau dia lebih besar, berarti nilai penambahannya dia lebih besar, berarti dia harus ke notasi berikutnya. Kalau dia nilainya lebih kecil atau sama dengan rata-rata perlakuan, maka dia tetap notasi yang sama. Jadi misalkan ini adalah 16,64, lebih kecil dari ini 16,65, maka ini tetap A di sini. Di sini tetap A. Jadi prinsip seperti itu langsung ke bawah. Ke bawah juga sama seperti itu. Begitu. Tetap masih bingung? Gimana? Masih bingung dengan beda nyata jujur? Masih bingung atau tambah bingung? Sudah enggak, Pak. Lumayan mengerti.
Nah. Jadi apa ya? Tinggal kita main logika saja. Tinggal kita main logika saja. Patokannya adalah menjumlahkan nilai BNJ, nilai tukai 5% itu, kita hasilnya itu, kita jumlahkan dengan perlakuan yang paling kecil pertama dulu. Karena urut-urutannya dari terkecil ke terbesar. Jadi penjumlahannya bertingkat. Penjumlahannya itu dapat berapa dibandingkan dengan yang berikutnya, di bawahnya. Apa rata-rata di bawahnya. Dia lebih besar atau lebih kecil. Lebih besar atau lebih kecil. Nagana iya. Nagana nyocoka kiri. Kok kapi. Maksudnya apa? Apa na? Mahasiswa. Jadi itu. Siapa? Ini siapa sih, Odi? Mati kok. Gak usah pusing-pusing. Karena jujur itu menyakitkan kok. Karena menyakitkan itu makanya jangan pusing. Dijalani aja. Dijalani. Kalau keliru ngitung, dihitung lagi. Itu sebelum saya lanjut lagi, ada yang mau ditanyakan? Saya cukupkan. Saya tidak bisa login, Pak. Hah? Tidak bisa login. Siapa yang nggak bisa login? Yoga. Loh, kenapa kok nggak bisa login? Nggak tahu, Pak. Coba mana sih. Linknya pancet, John. Satu Zoom aja, Pak, ya? Iya. Enggak, maksudnya saya sama Yogi itu loh, Pak. Oh, ya, nggak apa-apa. Oh iya, Pak. Apa? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini. Sebelum saya lanjut ke uji jarak Duncan. Atau tambah mumet nanti uji jarak Duncan. Apa kita apa namanya? Kita mandek sampai di sini dulu untuk uji jarak Duncan, kita bahas minggu depan. Biar nggak numpuk-numpuk. Karena pola penghitungan, kita mencari notasinya untuk uji jarak Duncan, itu dia sama dengan uji beda nyata jujur, tetapi pembandingnya itu banyak. Pembandingnya itu tergantung perlakuan. Ini contoh ini perlakuannya cuma 4. Kalau perlakuannya 9, maka pembandingnya ada 9. Maksudnya nilai yang nilai mana tadi? Nah, nilai yang ini ada 9. Karena masing-masing ini nanti ada punya. Ini kan kita lihat. Misalkan di uji jarak Duncan ya. Uji jarak Duncan misalkan ini perlakuannya ada 9, maka kita akan mencari nilai BN Duncan, nilai Duncan-nya, nilai jarak Duncan, RP. Nah, namanya nanti RP. Apa namanya? Jarak terpendek. Jarak terpendek. Nah, kita cari jarak terpendek, ini misalkan 9, berarti ada 9. Jadi untuk 0,05 ini sampai 9, berarti
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai di 10 sini. Jadi misalkan tadi galatnya 12. Berarti 9 sampai 12, nah ini. Dari 3,0 sampai mana 2. Nah ini sampai ini. Ini kita cari semua. Jadi tiap jarak yang kita bandingkan, itu kita kalau BNT sama BNJ enak, cuma satu saja. Kalau 5% cukup pakai yang ini 5% di perlakuan keberapa, misalkan cuma ada 4, berarti ketemu tadian cuma 4, tadi kita cuma ketemu di ini 4, berarti 1, 2, 3, 4. Kita cuma ketemu di 4,89. Jadi 4,89 dikalikan dengan 0,026. Kalau beda nyata uji jarak Duncan, ini kita cari semua. Misalkan ada 9, berarti 9-nya kita cari semua. Misalkan 9 ke 12. DB galatnya 12. Berarti 3,08 dikalikan ini, hasilnya berapa? Terus 3,77 dikalikan dengan ini, akar KT galat per ulangan. Begitupun sampai dengan terakhir di jarak yang ke-9. Nah, dari tiap penjumlahan, tinggal penjumlahannya dia kita gunakan pada jarak keberapa. Karena penggunaan daripada di jarak Duncan nanti penggunaannya berbeda. Jadi tidak hanya itu, tapi ada penggunaannya. Kalau dia sampai lompat 3 pintu, 3 tangga, maka yang dijadikan pembandingnya juga harus lompat 3 tangga. Jadi dia tidak bisa berada pembanding yang sama. Dia akan berbeda. Tergantung jarak antar pembandingnya. Jadi kayaknya jangan terlalu berat-berat dulu ya. Karena Iya, Pak. satu-satu beda nyata jujur dulu. Gini, soal yang sama, soal yang kemarin itu, soal yang dikerjakan di rumah, RAL itu, ditambahkan ngehitung beda nyata jujur. Biar tidak ngehitung dari awal lagi, tinggal ngelanjutkan. Siapa? Ya, jadi beda nyata jujur. Soal yang sama, soal yang minggu yang lalu itu ditambahkan setelah BNT, ditambahkan lagi untuk menghitung beda nyata jujur. Itu. Oh, gini aja itu ya. Bagi yang missing tadi ya, yang telat ngupload ngumpulkan di Classroom, itu jangan dikirim ulang, sekalian untuk sekaligus ditambahkan beda nyata jujur itu nanti dikirim sekalian nanti di Classroom. Waktunya saya tambah, nanti dihitung ulang dengan teliti. Waktunya saya tambah minggu depan, tapi jamnya saya lamakan. Jamnya sampai maksimal jam 12 siang. Siap. Maksimal jam 12 siang. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti setelah ini saya upload materinya di Classroom ya. Jadi biar bisa dijadikan baca berita, pegangan untuk yang tadi. Gitu. Oke. Bagi yang kemudian
yang kemarin ada yang chat di Classroom, mohon maaf saya telat ngecek. Di Classroom. Kalau ada yang nggak ngerti, kalau chat di chat room agak telat dikomentari, silakan aja japri personal. Atau enggak, bisa saja mau dibikin grup kelas sendiri, boleh. Kelas Rancap dibikin grup sendiri, WA atau apa. Kalau ada yang bingung, bisa kita diskusi di sana. Bisa kita diskusi di sana. Siap, Pak. Ada yang bingung. Siap, Pak. Itu aja. Sebelum saya akhiri, permisi, Pak. tadi sudah ya, sudah saya kirim daftar absensinya ya. Silakan. Iya, Pak. Ini maksimal sampai jam 7 malam ngisi absennya. Di atas jam 7 malam berarti dianggap tidak hadir, tidak ikut kuliah. Sambil ngisi absen, yang kameranya aktif silakan diaktifkan. Kita selfie sebentar. Oke, tahan senyum. Tahan senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa soal yang sama. Soal yang sama itu ditambahkan untuk BNJ-nya, beda nyata jujurnya. Setelah nutup Zoom meeting ini, nanti saya upload materi yang barusan ke Classroom, biar dibaca-baca dan buat pegangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Satu. Sedia bodrek, Pak. Biar gabut. Minggu depan enggak libur, Pak. Oh ya, kalau minggu depan libur, iya tanggal merah ya, hari Maulid Nabi ya. Iya, Pak, Maulid Nabi. Nah, geser ke hari Iya, apa? Pak. Tanggal merah itu, Pak. Gini, didiskusikan dulu, nanti untuk hari Kamis, semua yang ada kuliah hari Kamisnya nanti didiskusikan di angkatannya, yang ngambil itu mau diganti hari apa, gitu aja. Ya, Pak, dikabari nanti di grup ya. Iya, Pak. Siapa? Siap, Pak. Siap. Siapa? Oke. Terima kasih, Pak. Kembali kasih. Pak, para pejuang kuliah online, Pak. Paten.